Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvisa Fitri, kelas 12, jurusan TKJ, sekolah di SMK Muhammadiyah Jati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menerapkan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau network operating system atau workstation adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan web, FTP, DNS, dan lain-lain untuk memudahkan dan memberi layanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer standalone. Bedanya, pada sistem operasi jaringan salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lain. Komputer server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer lain di dalam jaringan. Komputer klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Sistem operasi jaringan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user. 2. Menjalankan aplikasi mampu digunakan oleh lebih dari satu user. 3. Stabil atau robust, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada pemrograman. 4. Memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Berikut adalah beberapa sistem operasi jaringan yang banyak digunakan saat ini. 1. Unix atau Linux. Ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan sebagai server saat ini. Contoh: Red Hat, Caldera, SUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, dan Slackware. 2. Novell Network. Di tahun 1980-an, ini merupakan sistem operasi pertama yang memenuhi semua persyaratan untuk membangun semua jaringan komputer lokal. 3. Microsoft Windows. Masih dari perusahaan yang sama, Microsoft juga mengeluarkan Windows Server sebagai sistem operasi jaringannya, mulai dari versi awalnya adalah Windows Server 2000 hingga terakhir Windows Server 2016. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengevaluasi DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Control Protocol adalah protokol pengalamatan host secara dinamis. Apabila dalam sebuah jaringan diwajibkan memberi IP satu persatu dengan manual, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Misalkan ada jaringan dengan penggunaan 1.500 orang, maka akan membutuhkan pengaturan alamat IP secara manual di tiap komputer sebanyak 1.500 kali. Karena itu DHCP ada, sehingga komputer host tetap bisa terhubung dengan jaringan secara otomatis, meskipun tidak mendapatkan IP address sesuai yang diminta, tapi sudah pasti akan mendapatkannya apabila IP masih tersedia dan DHCP server berjalan normal. Cara kerja DHCP server: bekerja dengan cara menawarkan diri sebagai DHCP server dan menawarkan IP kepada host yang terhubung. Host akan meminta alamat IP kepada DHCP, lalu DHCP server akan memeriksa apakah masih ada alamat yang tersedia. Setelah diketahui adanya alamat yang tersedia, maka DHCP server akan memberikan kepada host tersebut alamat tersebut. DHCP juga menyimpan informasi tambahan seperti DNS server yang harus digunakan beserta default gateway-nya. Alamat IP diberikan lengkap dengan informasi kapan dia kadaluarsa, sehingga host bisa meminta lagi dan DHCP server bisa menyatakan
alamat tersebut sudah bebas dan bisa digunakan kembali baik oleh host yang sama atau berbeda. Mesin DHCP server. Biasanya dalam satu jaringan yang diatur oleh router sudah memiliki DHCP server tersendiri di routernya. Namun apabila harus menggunakan server seperti Linux, Debian, maka kita harus memasang aplikasi yang bisa menjadikan server kita sebagai DHCP server. Di Linux Debian, aplikasi yang bisa digunakan sebagai DHCP server adalah DHCP 3 server. DHCP server Debian. DHCP server Debian bisa diinstal dengan menggunakan perintah apt get install nama paket. Pengujian DHCP server. Untuk konfigurasi DHCP dapat dilakukan dengan menggunakan perintah sudo apt get install DHCP 3 server. Untuk pengujian dari klien dapat disetting otomatis agar IP address yang didapat sesuai dengan yang diberikan DHCP server 3. Di sini saya akan menjelaskan mengevaluasi FTP server, File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer, seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTC server. Macam-macam FTP server adalah aplikasi yang berfungsi untuk memberikan layanan komunikasi data antar jaringan. FTP client aplikasi yang berfungsi untuk komunikasi dan mengambil data dari server. Fungsi FTP server 1. Untuk melakukan pertukaran data antar perangkat dalam jaringan. 2. Sebagai media backup data website. 3. Sebagai alat komunikasi dua arah antar klien dalam jaringan. Prinsip dan cara kerja FTP. Satu-satunya metode yang digunakan oleh FTP adalah metode autentikasi standar, di mana diperlukan username dan password untuk mengakses data-data yang ada pada FTP server. Menguji konfigurasi FTP server. FTP merupakan protokol standar dengan STD 9, dijelaskan pada RFC 959 File Transfer Protocol atau FTP, dan diupload dengan RFC 2228 FTP Security Extension. FTP dapat melakukan duplikat file secara dua arah dari komputer yang satu ke komputer lainnya atau sebaliknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengevaluasi remote server. Remote server adalah sebuah server yang didedikasikan untuk menangani penggunaan yang tidak pada LAN, tapi membutuhkan akses jarak jauh. Untuk itu, remote access server memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke file dan layanan cetak di LAN dari lokasi terpencil. Kita dapat menggunakan misalnya perintah telnet untuk login secara remote ke sistem lain pada jaringan kita. Sistem ini dapat berada di jaringan area lokal atau melalui koneksi internet. Telnet adalah sebuah utilitas standar internet dan berdasarkan protokol lihat atau Request for Command RFC 854. RFC ini menetapkan metode untuk transmisi dan menerima karakter ASCII tidak terenkripsi atau plain text di dalam jaringan. Anda dapat menggunakan klien telnet berjalan pada satu komputer untuk menghubungkan ke sesi berbasis perintah untuk menjalankan aplikasi.
Telnet terdiri dari dua komponen, Telnet client dan Telnet server. Dokumen RFC yang mendefinisikan Telnet bisa didapat di web Internet Engineering Task Force atau IETF. Secure Shell atau SSH. Telnet dan FTP adalah protokol yang terkenal, tapi mereka mengirim data dalam format teks biasa yang dapat ditangkap oleh seseorang yang menggunakan sistem lain pada jaringan yang sama termasuk internet. Secure Shell atau SSH adalah sebuah protokol jaringan kriptografi atau disandikan untuk komunikasi data jarak jauh yang aman dengan berbasis perintah login, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer yang berhubungan melalui saluran yang disandikan dan aman melalui jaringan tidak aman. Server dan klien atau masing-masing menjalankan server SSH dan program SSH klien. OpenSSH atau OpenBSD Secure Shell adalah seperangkat program komputer yang menyediakan sesi komunikasi terenkripsi melalui jaringan komputer menggunakan protokol SSH. Server SSH. OpenSSH menggunakan hubungan server klien. OpenSSH juga memiliki manfaat tambahan X11 forwarding dan port forwarding. Menguji konfigurasi remove server atau Telnet SSH. Remove server adalah server yang diakses sebagai bagian dari proses klien tanpa membuka koneksi terpisah, berbeda, ataupun langsung. Remove server dapat dilakukan dengan menggunakan Telnet maupun SSH. Telnet adalah singkatan dari Telecommunication Network, merupakan protokol klien server yang memfasilitasi akses remove login ke komputer host dalam sebuah jaringan komputer. Untuk menginstal Telnet server dapat menggunakan perintah sudo apt get install telnet. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.